saya dengan Pak Wali bersama perangkat wilayah Jakarta Utara di Jalan Agung Perkasa Lama, Perkasa 8, dan menanam pohon kurang lebih 100, hari ini 50, melanjutkan yang sudah ditanam sebelumnya. Jadi sepanjang berapa sih ini? Mungkin 500 meteran, hampir sampai 1 kilo lah ada. Dan ini berlanjut nanti di titik-titik yang lain. Itu aja. Sebelumnya kan bangunan-bangunan yang tidak semestinya berada di sini ditertibkan oleh Pak Wali dan ditanami pohon. Ya memang peruntukannya harusnya hijau. Kali. Ya, saya minta bisa nggak nih bersihkan, bagus ya kalinya. Tapi fakta hari ini sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita saksikan bahwa rupanya yang kita dengar itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Kenapa? Karena faktanya demikian, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kadang-kadang tidak suka melihat pada diri kita sendiri. Sehingga ketika hasil karya kita kemudian diteruskan oleh pemerintahan yang berkelanjutan ini, kemudian ada revisi dan lain sebagainya, dianggap itu hal politis. Padahal ini sekali lagi saya sampaikan, persoalan JIS itu murni persoalan teknis yang harus kita hadapi bersama-sama agar manfaat dari JIS itu betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan sepak bola untuk kepentingan rakyat banyak. Daripada selama ini mangkrak nggak bermanfaat, kan jauh lebih berguna apabila APBD yang sudah kita keluarkan tuh betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Sebetulnya itu saja, Bang. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu yang akhirnya menyulut polemik kan soal rumput ini gitu. Karena juga harus dipahami konsep dari stadion ini dibangun terkait pitch atau permukaan lapangannya, rumputnya, apakah ini natural rumput, natural grass, rumput alami 100%, hybrid, atau ke artificial. Yang saya tahu ini kan hybrid. Tadi juga sudah dijelaskan dalam berita, dalam konten berita disebutkan bahwa ada 3 jenis hybrid gitu kan. Ada penguatan akar, reinforced root, ada tipe karpet, ada yang stiff fiber gitu loh. Jadi harus dipahami gitu loh, jangan tiba-tiba menyatakan tidak sesuai, tapi juga bukan pihak yang menjadi berkompeten menyatakan tidak sesuai standar itu. Nah ini yang menimbulkan polemik menurut saya sih. Bisa ya mungkin untuk uji coba nanam ikan gitu. Budidaya ikan, bukan nanam. Ada eceng gondok dan budidaya ikan, nanti Pak Wali yang punya konsep ya. Ya kalau udah ditanamin gini masa mau dirambah ya, sedikit demi sedikit kita rapikan wilayah. Enggak, kalau ini pohon di sana ada jogging terkecil-kecilan lah. Yang penting kita tiap minggu, tiap hari bisa nanam pohon di 5 wilayah. Ya, Sudin Taman apa? Tabibuya kuning. Yang cocok alam di Jakarta Utara. Ya, oke, cukup. Kalau wilayah rutin Jumat, kalau saya bisa Selasa, bisa Jumat, bisa Selasa dan Jumat. Mau ada supaya lebih enak, supaya lebih nyaman, supaya lebih baik, silakan saja gitu. Dan ini penting agar JIS menjadi milik kita semua. Jadi intinya di situ. Nah yang kedua, tidak pernah ada klaim dari saya, dari kami, Mbak, teman-teman yang jadi jubir Anies atau yang pendukung Anies, bahwa Guru Hapolta yang membangun, mengarsiteki dan sebagainya. Mereka itu memberikan design guide istilahnya, ya, petunjuk desain yang kemudian jadi acuan dari yang semuanya orang-orang Indonesia, developernya juga orang Indonesia, termasuk melibatkan BUMN selain BUMD, itu mereka terlibat dalam prosesnya seperti itu. Jadi dia memang tidak membangun, tidak langsung, tapi desain guide-nya digunakan, dan mereka sendiri menyampaikan baik dari website maupun dari yang disampaikan melalui media massa. Pernah ada berita juga
Ya, artinya kalau memang sudah pernah digunakan untuk pertandingan internasional, ya, klub-klub Eropa meskipun junior begitu ya, Anda melihatnya ini sudah sesuai standar atau belum? Kalau dibilang standar, kan standarisasi lapangan sepak bola untuk kepentingan sepak bola kan harus diverifikasi dan di-approve oleh yang mempunyai kewenangan, yaitu FIFA. Tapi kalau secara kasat mata pada saat kami pergunakan untuk dua event, yaitu International Youth Championship sama persahabatan pada waktu itu salah satu tim Thailand sama Persija, secara kasat mata bagus gitu, bagus, dan tidak ada komplain dari tim Barcelona maupun Atletico Madrid. Satunya lagi kita juga dari tim Thailand juga tidak ada komplain, malah mereka respect, mereka bagus. Cuma memang pada saat kami pergunakan belum terverifikasi dengan formal, jadi pada saat itu kan trial. JIS mau diaudit setelah dicolek Menteri Jokowi. Anies Baswedan nggak takut. Oke, silahkan audit, tapi sekalian sirkuit Mandalika ya. Dikutip dari Populis Jakarta, pegiat media sosial yang loyalis Anies Baswedan, Bahrum Ahmadi, mengaku bakal calon presiden usungan koalisi perubahan itu tidak akan gentar jika Jakarta International Stadium diaudit oleh pemerintah pusat. Desakan mengaudit stadion kebanggaan Anies Baswedan yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta itu mulai mengemuka dalam 1-2 hari belakangan ini. Setelah stadion yang menghabiskan anggaran 5 triliun itu direnovasi pemerintah pusat, banyak pihak yang mensinyalir adanya penyelewengan sehingga audit anggaran hingga struktur bangunan wajib dilakukan. Para buzzer ngotot minta JIS diaudit. Oke, kalian audit ya, dijamin Anies tidak takut, tegasnya dalam akun _Bahrum Ahmadi, dikutip Kamis 13 Juli 2023. Bahrum Ahmadi lantas menyinggung proyek sirkuit Mandalika yang sudah jelas-jelas bikin tekor negara. Dia meminta jika JIS diaudit maka sekalian saja mengaudit proyek arena balap MotoGP di Lombok NTB itu. Kalau perlu Mandalika dan KCJB diaudit sekalian. Cemara berani audit? Cemana berani audit? Jangan bacot kalian aja yang gede, cuitnya dengan menohok. Sebelumnya, PDI Perjuangan PDIP DKI meminta audit total terhadap proyek dari JIS. Hal ini menyusul statement mengejutkan akan tak sesuai ekspektasinya keterlibatan dari Bureau Hepol dalam pembangunan stadion itu. Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana, serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya, ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo Minggu 9 Juli. Desakan mengaudit stadion kebanggaan Anies Baswedan yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta itu mulai mengemuka dalam 1-2 hari belakangan ini setelah stadion yang menghabiskan anggaran 5 triliun itu direnovasi pemerintah pusat.